Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Prediksi kita kemarin telah sampai pada momen ketegangan di desa Konoha. Apa yang sudah dimulai oleh kedua Shinju, saat ini menimbulkan keresahan dari sisi sang Hokage ke-8. Shikamaru yang menjabat sebagai Hokage sementara, mencoba untuk memaksimalkan kemampuannya dalam membuat strategi mengusir para Shinju. Dan di sisi lain, Amado benar-benar khawatir dengan Kawaki, dan dia tak ingin anak itu dalam bahaya. Shikamaru kemudian berkata, bukankah seorang Boruto, yang seharusnya lebih kau khawatirkan Amado? Mengapa kau kemudian berbuat aneh, dengan malah khawatir ke Kawaki? Amado lalu menjawab, bukankah kita semua, harus khawatir terhadap anak Hokage ke-7? Apakah salah bahwa aku, terlalu khawatir kepadanya Shikamaru? Aku hanya ingin jika kita, takkan kehilangan orang lagi setelah kematian Naruto dan Hinata. Shikamaru kemudian ingin bertanya, tentang Amado yang pasti telah sadar jika ingatannya, juga diubah oleh Eida. Namun di sini, Shikamaru masih ingin menyembunyikan itu karena secara pribadi, Shikamaru takkan mau diketahui bahwa dia telah memihak ke Boruto. Shikamaru lalu berkata lagi, aku mengerti tentang itu akan tetapi, kita harus lebih tenang dan jangan panik berlebihan. Lalu apa yang akan kau lakukan? Apa kau ingin menemuinya secara langsung di sana? Amado kemudian menjawab, tidak, aku hanya akan mengamatinya dari kejauhan. Amado dan Shikamaru, sebenarnya terlihat saling curiga antara satu sama lainnya. Sama seperti Shikamaru, Amado juga belum ingin terlalu menampakkan diri, jika dia menyadari keanehan itu. Kemudian di tempat lain, Hoki Taketori terlihat bertanya ke Himawari, tentang bagaimana keadaannya. Hima lalu menjawab bahwa dia, saat ini lebih baik dari sebelumnya. Kemudian Hoki melihat ke arah Boruto, dan anggota Anbunya kemudian mengepung Boruto secara tiba-tiba. Ada yang meletakkan pedangnya ke leher Boruto, ada yang berdiri sambil mengancam Boruto dari belakang, dan ada juga yang bersiap menebas Boruto dari depan. Posisi ini, adalah posisi siap membunuh lawan yang statusnya, adalah seorang kriminal tingkat tinggi. Boruto lalu berkata, aku mengerti, tentang langkah apa yang akan kau lakukan kepadaku. Aku berterima kasih karena dirimu, telah ikut melindungi atau menjaga Himawari-chan selama ini. Aku juga bangga melihat temanku, sekarang juga tumbuh menjadi shinobi yang luar biasa. Terkhususnya dirimu, yang saat ini telah meningkat jauh di dalam organisasi Anbu Konoha. Hoki lalu menanggapi ucapan Boruto dengan berkata, kau tidak perlu berterima kasih padaku tapi sebagai gantinya, kau cukup menyerahkan diri ke kami. Hoki kemudian memberikan kode kepada anggota Anbunya, untuk segera menghentikan pergerakan Boruto serta menangkapnya. Momo-chan dari dalam tubuh Boruto kemudian berkata, kau begitu bodoh jika hanya mendengar ungkapan untuk menyerah bocah. Boruto menanggapi ucapan Momo dengan berkata, tentu saja bahwa aku, takkan mau menyerahkan diri seperti ini. Setelah berbicara ke Momo, tiba-tiba anggota Hoki langsung mencoba menangkap Boruto akan tetapi, tiba-tiba angin Usuhiko Boruto, langsung menghempaskan mereka semua. Angin itu, keluar dari tubuh Boruto dan membuat mereka semua, jatuh dari atas pohon tersebut. Boruto lalu mencabut pedangnya, sambil diletakkan di leher seorang Hoki, dan Boruto berbicara dengan nada mengancam. Jika kau bertindak terlalu jauh, aku takkan segan-segan melakukannya bahkan pada temanku sendiri. Hoki menatap Boruto sambil bertanya, apa kau benar-benar serius melakukannya jika aku bergerak? Boruto lalu terdiam sejenak, sambil saling menatap dengan ekspresi yang sangat dingin. Boruto lalu secara tiba-tiba, mengangkat kembali pedangnya, dan memasukkannya ke dalam sarung pedang miliknya. Sambil melakukan itu Boruto menjawab, tentu saja aku takkan melakukan itu ke teman-temanku. Hoki terlihat kaget serta ketakutan, melihat Boruto batal menyerangnya. Dia kaget karena Boruto, malah terlihat baik kepada dirinya sementara rasa takutnya, adalah Boruto menampilkan ekspresi yang begitu dingin tanpa sebuah senyuman. Hoki berbicara dalam hati dengan berkata, perasaan apa ini dan mengapa, aku seperti tak berkutik ketika dia menggertakku. Hoki kemudian menggendong Himawari, dan mereka pergi dari atas pohon tersebut, ke tempat tim Shikadai berada. Setelah sampai ke tim Shikadai di bawah, Konohamaru menyapa Hoki dan beberapa Anbu tersebut. Sementara Boruto yang ada di atas pohon, kemudian merasa bangga bahwa ternyata, banyak yang peduli dengan adiknya. Boruto juga merasa lega, setelah Himawari mulai merasa sedikit tenang, karena biju di tubuhnya perlahan berdiam. Dia kemudian mengamati kedua Shinju tersebut, tapi tiba-tiba saja, Jura tak ada di sana. Namun seketika, ternyata Jura berada di belakang Boruto dan bahkan Momo-chan, tak menyadari keberadaannya.
Jura langsung menendang Boruto, tapi Boruto berhasil menangkis itu meskipun dia harus terhempas jauh ke rumah warga desa Konoha. Mitsuki yang melihat kejadian itu, mencoba membuat bayangan yang lebih banyak, dan berusaha mengganggu seorang Jura. Jura lalu bergerak cepat, dengan langsung menghancurkan semua bayangan Mitsuki. Dia lalu berhasil mengikat lengan Mitsuki asli, lalu membantingnya ke tanah. Di sini, Shinju Jura masih terlalu kuat dan mari kita lihat, bagaimana nanti Boruto dan kawan-kawan mengalahkannya. Sementara itu Kawaki dan Delta, saat ini tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kawaki seperti kesulitan juga, dalam menentukan serangan apa terhadap Jura. Dia sesekali ingin menyerang lagi, namun Delta melarangnya dengan berkata, jika kau kembali ingin menyerang, kau mesti harus membuat strategi dulu Kawaki. Kecerobohanmu dalam menyerang benar-benar buruk, dan itu membuatmu kerepotan sendiri. Kawaki kemudian menjawab, aku berterima kasih padamu namun, kau tidak bisa menghentikanku. Kawaki lalu langsung terbang, sambil mengecilkan tubuhnya sendiri. Dia menghilang, dan gerakannya diketahui oleh Shinju Jura sehingga, Jura langsung melemparkan duri-duri tajam dari Mokutonya. Dengan itu, Jura berhasil mengetahui di mana lokasi Kawaki karena Kawaki langsung membesarkan diri dan menangkis semua duri-duri itu. Dengan besi Daikokuten miliknya, Kawaki lalu menepisnya menggunakan itu secara satu persatu. Delta membantu dengan mengeluarkan kemampuan laser dari matanya, yang membuat Jura membuat sebuah pelindung. Tapi, pelindung itu tetap saja mampu ditembus oleh laser dari seorang Delta. Delta kemudian berteriak ke Kawaki, cepat kau hancurkan pelindung itu Kawaki dan jangan sampai dia bisa lolos dari ini. Mendengar itu, Kawaki lalu mengeluarkan besi Daikokuten miliknya, langsung ke arah Jura dengan begitu cepat. Alhasil, Jura akhirnya terkena juga serangan dari Kawaki, yang terlihat mendarat di bahu seorang Jura. Melihat Jura terkena serangannya, Kawaki langsung terbang ke hadapannya dan ingin membunuh Jura. Namun, Jura menangkisnya dengan Mokuton dan bergerak ke samping, sambil langsung menendang Kawaki. Kawaki kemudian terhempas, tapi dia lalu ditahan oleh Delta dan berdiri di sebuah atap rumah warga. Sementara Jura, mengeluh karena proses regenerasi lukanya, berjalan sangat lambat yang membuatnya, turun dan mundur kepada seorang Hidari. Sementara itu, adegan berpindah kembali ke kantor Hokage, di mana Amado dan Shikamaru masih saling curiga. Shikamaru lalu berkata, bagaimana dengan rencanamu, untuk membangkitkan putrimu? Amado lalu menjawab, itu berjalan baik dan Boruto, sekarang telah muncul di desa. Tapi, aku berpikir jika sebenarnya, putriku bangkit dari karma Kawaki. Entah mengapa, aku sangat yakin dengan itu dan bagaimana pendapat Anda Tuan Hokage? Shikamaru seketika kaget, saat Amado malah bertanya balik kepadanya karena seakan-akan, Amado tahu bahwa Shikamaru sebenarnya telah menyadari juga, jika ingatan mereka diubah oleh Eida. Tapi Shikamaru tetap pada pendiriannya, untuk menyembunyikan kalau dia telah bersekutu dengan Boruto. Bisa jadi bahwa Amado mungkin saja bukan menghidupkan kembali anaknya. Akan tetapi, ia justru mencoba membangkitkan seorang Shibai atau Dewa Otsutsuki. Bisa jadi bahwa tujuan tentang menghidupkan putrinya, hanya akal-akalan dari Amado saja. Apalagi berbicara soal Dewa Otsutsuki, hanya Amadolah yang tahu segalanya tentang itu. Seorang Otsutsuki murni seperti Momo-chan, bahkan tak tahu apa-apa tentang Shibai Otsutsuki. Dari sini, kita sebenarnya bisa menyimpulkan jika Amado berkaitan besar dengan Shibai Otsutsuki. Kemudian, Shikamaru menyuruh Amado untuk kembali saja ke kantornya, dan dia akan diajak pergi oleh Anbu Shikamaru. Tapi, Amado menolak untuk diantar dan dia memilih untuk pergi sendirian ke sana. Kemudian, adegan beralih kepada Boruto, yang saat ini bangkit lagi, setelah Jura berhasil menendangnya dengan keras. Momo-chan dari dalam tubuhnya, menyarankan agar Jura disegel saja. Dia berkata, jika sulit menyerang secara langsung, lebih baik gunakan trik yang lebih tidak mencolok. Mungkin, teknik penyegelan secara tak disangka-sangka, akan membuat Shinju itu menyerah Boruto. Boruto lalu menjawab, seharusnya, kekuatanmu saja sudah cukup untuk membuat mereka kalah. Kenapa kau menahan kekuatanmu, dan tak memberikan semuanya kepadaku? Momo-chan tertawa, dan menganggap Boruto benar-benar sok akrab dengannya. Momo berkata, apa kau pikir kita telah berteman bocah? Meskipun aku tak ingin kau mati, tapi aku juga tahu batas-batas tertentu, yang itu dapat membuatmu terus menderita. Memberikan semua kekuatanku, sama saja dengan kekalahanku kepadamu bocah. Jadi, jangan harap kau akan menerima semuanya. Boruto kemudian belum menanggapi ucapan Momoshiki dan dia, langsung berpindah ke atap rumah warga juga.
Saat dia sampai di situ, tiba-tiba Kawaki dan Delta juga berada di atap yang sama. Boruto berbicara ke Kawaki dengan berkata, kita harus bekerja sama lebih dari sebelumnya Kawaki. Nah bukannya setuju atau menjawab baik-baik ke Boruto, Kawaki justru marah. Nah pertikaian mereka ini, admin prediksikan akan terus berlangsung meskipun mereka berdua, akan berusaha bekerja sama melawan para Shinju. Kemudian ketika Kawaki ingin berkata sesuatu ke Boruto, dia perlahan mengaktifkan mata miliknya itu. Momo-chan di tubuhnya, mengingatkan Boruto agar berhati-hati dengan sikap temperamental dari Kawaki. Akan tetapi setelah momen menegangkan tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini.